Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sudah sepantasnya lah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus pada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Esteri Satafiola dengan NIM 231330888 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengelolaan usaha. Definisi pengelolaan usaha menurut KBBI adalah proses yang membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan perusahaan, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pengelolaan usaha yang pertama, untuk mendapatkan tujuan yang seimbang sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, untuk menjaga keselarasan antar tujuan yang saling berbenturan. Yang ketiga, untuk fokus pada kemahiran dan kelangsungan hidup. Jadi, apa saja sih fungsi dari pengelolaan usaha itu? Nah, yang pertama, planning atau perencanaan. Bahwa menyusun adalah merinci tujuan yang harus dicapai dan menyelesaikan di awal kegiatan yang sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing, yaitu pengorganisasian. Organisasi adalah suatu kegiatan yang secara sistematis melibatkan sekelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan di bawah arahan orang atau kelompok tertentu. Dengan cara, yang pertama, mengajak orang ke dalam bisnis. Yang kedua, kewajiban perusahaan yang dijamin. Yang ketiga, mengkoordinasikan posisi ke dalam unit kerja. Yang keempat, kumpulkan dan tetapkan aset. Yang kelima, memfasilitasi memungkinkan setiap orang dan segala sesuatu untuk bekerja sama untuk kesuksesan yang maksimal. Fungsi yang selanjutnya yaitu actuating atau penggerakan, dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan atau pengadilan. Strategi kewirausahaan yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Cara seseorang untuk mengelola finansialnya mulai dari perencanaan, perancangan anggaran, cara menyimpan dana, pengendalian pengeluaran, hingga perlindungan resiko. Tujuannya yakni guna mencapai kestabilan ekonomi di masa depan. Fungsi dari pengelolaan keuangan, yang pertama, perencanaan keuangan dan anggaran atau budgeting. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang, memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasikan anggaran yang sia-sia tanpa hasil. Selanjutnya, fungsi dari pengelolaan keuangan yaitu pengendalian atau controlling. Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun ada pembukaannya, yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya. Fungsi selanjutnya yaitu pemeriksaan atau auditing. Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Fungsi yang terakhir yaitu pelaporan atau reporting. Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba rugi perusahaan. Tujuan dari pengelolaan keuangan yaitu, menurut Astuti, tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan finansial dan permodalan dapat diperoleh dan praktek. Yang ketiga yaitu teknik dan strategi pemasaran. Teknik pemasaran itu yang pertama mengetahui target pasar,
Yang kedua, buat perencanaan produk. Yang ketiga, menetapkan harga. Yang keempat, melakukan promosi. Yang kelima, menggunakan teknik word of mouth atau yang biasa disebut dengan pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya, memberi diskon. Ketujuh, memberi sampel produk. 8, memilih tempat yang strategis. Dan yang terakhir, menggunakan media sosial. Strategi pemasaran apa-apa aja sih? Yang pertama, perencanaan pemasaran, yaitu sebuah strategi untuk menentukan jangka panjang berbisnis. Biasanya perencanaan pemasaran dirumuskan pada awal tahun. Kemudian, setiap strategi yang telah dicanangkan dibagi menjadi beberapa sub-strategi. Fungsinya untuk memberikan arahan agar mencapai hasil yang diinginkan. Di antaranya adalah: pertama, bentuk adaptasi bisnis. Yang kedua, meningkatkan profit secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menjalin relasi kerja yang lebih luas dan produktif. Yang keempat, memperoleh informasi dari berbagai hal termasuk dari kompetitor. Strategi yang kedua yaitu bauran marketing mix. Bauran marketing atau bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Hal ini berarti bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Strategi yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru. Ya, apa-apa saja. Yang pertama, tunjukkan manfaat produk. Yang kedua, dengarkan masukan pelanggan. Yang ketiga, pasarkan produk Anda sebelum produk itu siap dijual. Keempat, berpikir out of the box. Yang kelima, menguji lebih cepat, kegagalan akan didapat lebih cepat. Yang keenam, beriklan dari berbagai media. Yang ketujuh, dekat dengan media. Yang kedelapan, sedia kotak saran. Yang kesembilan, kekuatan dari mulut ke mulut. Yang cari peluang besar. Langkah yang dilakukan untuk melihat ada atau tidak adanya peluang pasar yang ditujui yaitu sebagai berikut. Yaitu amati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat sekitar, kapan saja mereka membutuhkan barang, lihat karakteristik konsumen, selanjutnya lihat bagaimana daya beli, kemampuan bayar, konsumen, lihat ada pesaing atau tidak. Selanjutnya tempat yang tepat. Cari tempat yang memasarkan barang yang cocok. Banyaknya barang yang dibutuhkan, tentukan target apa yang hendak kita capai. Fungsi-fungsi pemasaran bagi usaha baru. Beberapa kegiatan dalam lingkungan pemasaran yakni pembelian, memberi barang yang akan kita jual beli, penyimpanan atau menggudangkan barang, selanjutnya sortir dan pengemasan, dan yang terakhir penjualan. Sekian presentasi saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.